Para kadang kinasiku sekalian, jujur saya katakan dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup saya. Cobalah simak baik-baik, agar supaya mengerti dan memahami apa arti maksudnya, dan mengetahui kemana arah tujuannya. Jangan langsung percaya dulu, apalagi langsung tertarik. Simaklah dulu baik-baik, supaya tidak gagal paham. Sekali lagi saya katakan dengan jujur, ada 3 pandangan atau pendapat mudahnya orang berbicara yang saya tolak pernyataannya setelah saya berada di titik posisi di mana saat ini saya berada, yaitu tentang nasib atau takdir manusia hidup di dunia ini. Dan 3 pandangan atau pendapat yang saya tolak tentang nasib atau takdir manusia ini sebagai berikut. Yang pertama, ada pandangan atau pendapat yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan saat ini, atau yang kita alami saat ini, atau yang kita dapatkan saat ini, seperti senang atau menderita, bahagia atau sedih, kaya atau miskin, sukses atau gagal, baik atau buruk, kuat atau lemah, bahkan jatuh bangun, susah payahnya, kita dan lain-lain, itu adalah karena sudah nasib, atau sudah ditakdirkan, atau sudah digariskan, atau sudah ditulis, atau sudah ditentukan oleh Tuhan sejak sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Seperti pemeran film yang sedang memainkan grand skenario dari sang sutradara yang sudah dirilis sebelum syuting. Pernyataan seperti ini tidak tepat menurut saya pribadi. Karena jika kehidupan kita sebagai manusia hidup di dunia ini seperti bintang film yang sedang melakukan permainan dari sutradara, lalu apa manfaatnya? Apa gunanya? Apa maknanya dari apa yang kita lakukan saat ini dengan penuh perjuangan dan pengorbanan superwo ini? Menjadi tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada maknanya sama sekali. Tidak ada gunanya sama sekali. Coba renungkan itu. Kalau bintang film, jika tidak memainkan skenarionya, sang sutradara tidak dapat honor atau bayaran, atau dipotong honor bayarannya. Jika bermainnya tidak sesuai skenario dari sang sutradara, kalau sesuai dan sebaik skenario sang sutradara, dapat honor atau dapat bayaran, bahkan dapat bonus dari PT. Iya kan? Lah kalau kita sebagai manusia hidup di dunia ini dapat honor atau bayaran serta bonus apa dan dari siapa coba? Dari Tuhan. Bayarannya surga. Honornya bidadari. Bonusnya pengampunan. Gitu. Oh no. Yang kedua, ada pandangan atau pendapat yang mengatakan bahwa bejo, pati, jodoh, rezeki,
ciloko, atau beruntung, mati, jodoh, rezeki, celaka. Manusia hidup di dunia ini itu karena sudah nasibnya, sudah ditakdirkan, sudah digariskan, sudah ditulis, atau sudah ditentukan oleh Tuhan sejak sebelum dilahirkan ke dunia ini. Pernyataan ini pun saya tolak karena tidak tepat menurut saya pribadi. Sebab kalau bejo, pati, jodoh, rezeki, ciloko, atau beruntung, mati, jodoh, rezeki, celakanya, dan lain-lainnya, manusia hidup di dunia ini itu karena nasibnya sudah ditakdirkan begitu, atau sudah digariskan, atau sudah ditulis, atau sudah ditentukan begitu oleh Tuhan sejak sebelum dilahirkan ke dunia ini. Lalu untuk apa kita berusaha? Untuk apa kita sekolah? Untuk apa kita mondok mesantren? Untuk apa kita berguru? Untuk apa kita kursus, kuliah, menuntut ilmu hingga ke negeri Cina? Toh tanpa itu semua, kalau nasib atau takdir kita kaya, tetap kaya. Kalau takdir kita bisa baca tulis, tetap bisa membaca dan menulis. Kalau takdir kita jadi presiden, tetap bisa jadi presiden. Sebaliknya, kalau takdir kita jadi tukang cangkul, kuli pula nyangkulnya. Walaupun S7, tetap saja akan jadi buruh tukang cangkul kan. Kok S7? Emang ada S7? Edan tenang. Yang ketiga, ada pandangan atau pendapat yang mengatakan bahwa manusia hidup di dunia ini seperti wayang yang sedang dimainkan oleh sang dalang. Tanpa sang dalang yang sedang dalang, manusia hidup itu tidak bisa apa-apa. Apa-apa tidak bisa. Oh no. Pernyataan ini pun saya tolak. Karena tidak tepat menurut saya pribadi. Sebab kalau manusia hidup itu seperti wayang yang sedang dimainkan oleh sang dalang. Tanpa sang dalang yang sedang dalang, manusia hidup itu tidak bisa apa-apa. Apa-apa tidak bisa. Lalu, untuk apa kita harus menjaga diri, mawas diri, koreksi diri? Untuk apa kita harus menjaga kebersihan otak atau pikiran kita, hati atau batin kita, kelamin atau syahwat kita? Untuk apa? Untuk apa agama? Untuk apa adat tradisi dan budaya? Untuk apa menjaga persatuan, kedamaian? Untuk apa cinta kasih sayang? Untuk apa coba? Toh, tanpa semua itu, kalau karakter kita adalah karakter buto cakil, tetap buto cakil kan? Kalau kita sengkuni, betapapun ahlinya tentang semua itu, tetap sengkuni kan? Walaupun tanpa semua itu, kalau karakter kita adalah Bhisma atau Arjuna, tetap akan sebagai Arjuna atau Bhisma kan? Lalu, untuk apa semua itu? Coba deh panjenengan renungkan ini dengan kesadaran panjenengan yang cerdas. Para kadang kinasiku sekalian, kalau kita hidup di dunia ini, sudah diskenariokan begitu, sudah ditakdirkan begitu, sudah digariskan seperti itu, tidak ada kemungkinan untuk bisa berubah menjadi lain. Lawang sudah ditakdirkan begitu kok, sudah diskenariokan begitu, sudah ditentukan begitu kan. Lalu untuk apa semua itu kita lakukan? Apa gunanya semua itu?
Dalam kehidupan di dunia ini, ada perang, ada damai, ada baik, ada buruk, ada kejujuran, ada kebohongan, ada enak, ada pahit, ada getir. Bahkan ada kalanya enak bisa dibuat tidak enak. Tidak enak bisa diubah menjadi enak. Ada kaya, ada miskin, ada sukses, ada gagal, dan lain-lain sebagainya. Dalam hal ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa melakukan apa-apa. Karena memang sudah digariskan begitu. Sudah ditentukan begitu. Sudah ditakdirkan begitu kan. Lalu mau apa kita coba? Namun bukti dalam kenyataannya, dengan adanya semua itu, dengan terjadinya kejadian semua itu, diamkah kita? Tidak bisa apa-apakah kita? Justru ada kalanya kita terlibat melakukan hal tersebut kan. Malah jadi pelakunya lagi. Tidak bisa apa-apanya di mana? Tidak punya beras misal contoh. Melakukan upaya mencari beras supaya bisa mendapatkan beras. Punya hutang, berusaha agar supaya bisa membayar hutang. Tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui. Kita berjuang untuk mencari pengertian, pemahaman, dan pengetahuan. Agar supaya bisa mengerti, bisa memahami, dan mengetahui. Lah itu tidak bisa berbuat dan tidak bisa apa-apanya di mana? Ayo. Kadangku, percayalah, apapun dan bagaimanapun yang kita perbuat saat ini, kita alami saat ini, kita lakukan saat ini, kita dapatkan saat ini, apapun loh itu ya. Dan bagaimanapun itu, bukan karena sudah digariskan begitu, atau ditakdirkan seperti itu, atau ditentukan begitu. Juga bukan kebetulan yang terjadi begitu saja. Ada sebab. Ada sebab yang menjadikan kita bisa berbuat itu atau ini. Mengalami itu atau ini, melakukan itu atau ini, mendapatkan ini atau itu, menjadi ini atau itu, dan lain sebagainya. Dan inilah hukum sebab akibat atau karma, atau hukum alam, atau hukum hidup di dalam kehidupan dunia ini, yang menjadi bibit atau sumber atau babon awalnya. Tentang hal ini, ada pergerikan dari dalam diri kita yang menggerakkan luar diri kita secara spontan dan otomatis, tanpa rancangan sebelumnya, tanpa rencana sebelumnya, bahkan tanpa visi dan misi atau visi dan misi, apapun di dalamnya. Dan ini menjadi gantungan masa lalu kita, masa kini kita, dan masa depan kita. Arti maksudnya, baik buruknya masa lalu kita, sempurna atau tidak, itu bergantung di sini. Masa kini kita, baik atau buruk, bisa sempurna atau tidak, juga bergantung di sini. Masa depan kita, entah itu baik atau buruk, sempurna atau tidaknya, itu pun bergantung di sini. Dan dimulai dari bagian ini. Sebab karena sebab inilah saya membagikan kesadaran cinta kasih sayang hidup saya untuk panjenengan semuanya yang sedang laku suci menuju abadi, agar senantiasa rela, bersedia menikmati rasanya, kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup secara online, kontinu, terus menerus. Ketika sedang tidak melakukan patrap samadhi. Kalau sedang patrap samadhi, bersedialah untuk diam.
Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, kejadian apapun yang terjadi. Karena ada sesuatu yang tidak bisa ditangkap dan dicerna oleh manusia kita. Kecuali hanya dengan diam ketika bersamadi, kita bisa mengetahui, dan hanya dengan menikmati rasanya kelakuan yang terjadi, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, kita bisa mengerti dan memahaminya. Percayalah, jodoh, pati rezeki, bahkan mau bagaimanapun, mau jadi apapun, itu pilihan kita sendiri. Dan yang menentukan kita sendiri, serta yang melakukan juga kita sendiri. Bukan kedua orang tua kita, bukan teman atau saudara kita, bukan guru, bukan agama, bukan juga bangsa dan negara, melainkan kesadaran diri kita sendiri. Apapun itu, bagaimanapun itu, desain awalnya dari sini dan saat sekarang ini, bukan tadi atau nanti. Maka desainlah sendiri apapun dan bagaimanapun kehidupanmu itu, dimulai dari sekarang ini. Mau apa dan bagaimana? Kalau kita mendesainnya saat sekarang ini berliku, sudah pasti kejadian prosesnya berliku. Jika kita mendesainnya lurus atau mulus, sudah tentu proses kejadiannya akan lurus atau mulus. Maka sekali lagi saya katakan, tentukanlah sendiri desain dirimu sendiri saat sekarang ini, mau apa dan bagaimana. Dengan cara diam ketika bersemadi setelah patrap dan menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadi. Selebihnya serahkan atau pasrahkan kepada Tuhan, karena itu bukan keahlian kita. Lalu terimalah apapun dan bagaimanapun gerik dan gerak Tuhan atas diri kita, karena itu bukan pekerjaan kita. Lalu nikmati saja rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kemudian persilahkan kuasa Tuhan. Niscaya kita akan bisa merasakan kenyataan Tuhan yang sesungguhnya tidak gaib ini. Sehingganya wahyu pancalaku atau iman kita tidak akan bisa goyah, apalagi bergeser dari posisi manunggal jati. Apapun yang terjadi, ketahuilah para kadang kinasiku sekalian, mengenal orang lain itu adalah kecerdasan. Mengenal diri sendiri itulah spiritual. Menguasai orang lain adalah kekuatan, sedangkan menguasai diri sendiri itulah kesejatian. Tentang hal ini, langit merupakan keadilan bagi setiap orang tanpa dikecualikan. Percayalah, yang bisa menyelamatkanmu agar supaya terbebas dari karma adalah dirimu sendiri. Istilahnya membutuhkan waktu 10 tahun untuk menumbuhkan sebatang pohon. Jadi, waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang telah berlalu. Kalau sudah terlambat, maka waktu terbaik kedua untuk menanam pohon adalah saat sekarang ini. Namun sayangnya, membutuhkan 100 tahun untuk mendidik diri supaya mengerti, memahami, dan mengetahui serta mengenal siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Saya sendiri
butuh 3 abad dan 3 kali kelahiran, 2 kali kematian, dan 2 kali bereinkarnasi kembali ke dunia ini. Baru bisa seperti saat sekarang ini. Lalu, kalau tidak dengan wahyu panca gaib, yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat, kalimo pancernya, panjenengan sendiri, yang dipraktekkan dengan menggunakan wahyu pancalaku atau iman, yang menjadi sikap dan sifatnya sedulur papat kalimo pancernya panjenengan sendiri, yang mudah, gampang, ringan, simpel, dekat, dan gratis. Seperti yang sudah saya informasikan, tanpa teteng aling-aling. Cukupkah waktu dan usia panjenengan? Kalau panjenengan tidak segera merubah dan menentukan diri panjenengan sendiri, kehidupan panjenengan sendiri, mau seperti apa dan bagaimana sekarang ini, dan tidak segera melakukannya sesuai yang panjenengan maui, kemungkinan besarnya esok atau lusa, bahkan mungkin sekarang ini, panjenengan akan berakhir di awal karma baru, dan pertengahan karma masa lalu yang belum selesai. Dan itu akan dilanjutkan oleh garis keturunan atau keluarga besar panjenengan sendiri dalam kehidupan dunia ini. Maka jangan pernah remehkan dan sepelekan laku suci menuju abadi ini. Jaga dan pertahankan sebaik dan semaksimal mungkin bagi yang sudah berhasil manunggal jati. Karena ini hanya dapat ditempuh sekali saja dalam seumur hidup di dunia. Dan sudah pasti di era modern ini, waktu dan usia panjenengan tidak akan cukup untuk hal ini. Tercerahkan kita semuanya. Salam setuhan, penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Baku yang paling dalam. Selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, damai, damai tentram. Saya Wong Edan Baku ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala. Amanggih yuwana. Pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki yuwana. Teguh rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali. Terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom, serta sepuh saya, yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan. Sikro milet sing dadi pengayom donya kanthi akhlak ingkang mulya.
budi pekerti ingkang luhur dadi arum donyane para wali asmane Tata sing rahina gumarati ratri ing gegana katon remu wancine wis pangrong. Sang Sita Resmi datan jumedhul amung taranggana ingkang abyor ing tawang aglar gumelar eneng Cakrawala minangka dipaning ratri. Wis dumugi wae mangsa kala dumawahing kodrat saking pangosing Gusti Allah ingkang maha welas tuwin maha asih. Gusti Gung inggih sumber gung, sumbering sumber ingkang anyumberi dayaning sumberipun gesang. Nalika semono ana titahing Gusti ingkang asipat jalu tanapi. Manungsa katitah gesang wonten marcapada kedah nindakaken dayaning kesaenan. Amestudi ila ujaring para kina ingkang dahat pinundi-pundi sarta angluri Laksita Harja nulat edi endahing budaya luhur. Umiring sesanti testising tias marsudi mardawaing budaya tulus. Budaya ateges budidaya ingkang tuwa saking ing penggalih. Wondene tulus saling pangesti ingkang tumuju marang kotamen pinaringake. Titah samparaning gesang kedah ngambah tataran ingkang sampun kawrat ing serat aturipun. Mangkene patrapipun wiwit anem amendenga laku ngurangi pangan turu sawetawis amemekak hawa nafsu dasarana andhap asa akanti awas emut aja tinggal wewekok ing kalbu mituhu wewarah kang makolei yen taberi anggo guru aja isin atetakon. Swaraning pradangga munia kadya asung pepuji pangastawa mring sedayaning gesang keparenga sami ngenut wirama sekar jero jagat alit kanthi sekeca. Karana pambencananing iblis roning kitab karasalan biak pinencara anak putune ngridu hambahur tan ngobri manungsa urip duk lair maring donya bineka binendung pamrih sang iblis laknat mring bebayi dadya janwaya kongsi nadyan kongsi tuwa yaiku ayo nuruti saking wit ayo kongsi temekeng mekasat tulakan lan prayogane nadyan remen kalangkung kang warna dituraja peni pinaryogeng wekasan kalamun ta durung sampe sami paning karsa kasangsara hanggawa ewa pingging gingkangken pasuitan.